Waduh, airnya kotor ya. Lagi ngapain pak? Kok bengong aja pak? Lagi mancing mas Baka. Oh, bapak orang sini? Iya, 30 tahun saya masih di sini mas Baka. Dulu airnya bersih, sekarang airnya kotor. Nggak tahu udah berapa tahun ini kotor pak? Kurang lebih sudah setahun airnya seperti ini. Semuanya rusak, hal-hal kami mandi. Juga banyak orang-orang kami yang keracunan akibat air ini. Bapak udah pernah melapor ke pabriknya pak? Saya sudah sering melapor ke pabrik ini mas Baka, akan tapi mereka hanya menjanjikan tentang pembersihan kembali sungai ini, akan tapi sampai sekarang belum dilaksanakan mas Baka. Ini nggak bisa dibiarin pak. Saya setuju mas Baka. Inilah yang diajarkan di kampus. Hukum bukan sekedar teks di buku. Hukum adalah napas orang-orang seperti Pak Darto. Dan ketika napas itu tercekik, seorang sarjana hukum tidak bisa hanya diam. Well, I was sleeping in the garden when I saw you first. He put me deep, deep under so that he could work. Kalaupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berujung pada hasil yang diinginkan, masih ada penyelesaian sengketa di pengadilan yang masih terbuka bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa di pengadilan yang belum selesai. Pasal 1365 bisa menjadi senjata terakhir bagi masyarakat yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan sebagai sarjana hukum kita harus tahu mana penyelesaian yang kita harus pilih, bisa melalui pengadilan, bisa melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, itu adalah salah satu materi yang harus kita pelajari sebagai sarjana hukum. Tenang saja Pak Darto, akan saya bantu untuk menangani masalah ini. Kita coba dulu jalur damai, yaitu mediasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, rekan semua. Yang saya hormati para pihak yang hadir pada hari ini tentunya beserta kuasa hukum apabila didampingi. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan itikat baik para pihak untuk mengikuti alur mediasi ini gitu ya. Kehadiran saudara sekalian menunjukkan adanya keinginan untuk menyelesaikan perkara sebelum ke pengadilan tentunya. Nah, sebelum memulai, perlu saya sampaikan terlebih dahulu, saya mediator yang terpilih hari ini atas nama Nabila Isma Suciwati gitu. Proses mediasi ini merupakan proses penyampaian yang bersifat rahasia, netral, dan mengedepankan kesepakatan. Jadi apabila nanti tidak menemukan kesepakatan akan dirugikan terlebih dahulu. Adapun hasil daripada mediasi kali ini nantinya akan berupa tercapainya kesepakatan secara damai untuk seluruhnya, atau tercapainya kesepakatan sebagian, atau juga tidak tercapainya kesepakatan. Apabila tercapai perdamaian, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk tertulis nantinya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu kita mulai saja mediasinya. Prosesnya pertama dimulai dari pihak penggugat dulu atau pihak pemohon untuk memperkenalkan diri mungkin dari kuasa hukumnya, lalu menjelaskan daripada pokok permasalahannya. Selamat pagi Bu Nabila. Perkenalkan, saya Raka Jimmy sebagai kuasa hukum dari Bapak Darto, yang dimana Bapak Darto ini mengalami kerugian daripada akibat operasional PT Pabrik Nusa Indo dikarenakan Bapak Darto ini mengalami gagal panen selama 2 kali. Nah, untuk lebih cerita lengkapnya Bapak Darto akan menceritakan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Raka. Seperti yang para hadirin ketahui di ruangan ini, bahwa saya cuma petani biasa. Saya tidak memiliki pendidikan yang layak, akan tetapi satu yang saya ketahui bahwa sungai di desa kami sudah tercemar.
banyak ikan-ikan yang mati dan juga panen sawah dari sawah kami sudah gagal panen selama 2 kali berturut-turut. Dan juga banyak anak-anak di desa kami yang mengidap penyakit kulit yang dikatakan oleh dokter disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang ada di sungai. Oleh karena itu, kami tidak meminta banyak, kami hanya meminta pertanggungjawaban dari PT Nusa Indo dan juga meminta untuk memperbaiki sungai yang tercemar tersebut. Oke, baik. Selanjutnya tanggapan dari pihak tergugat mungkin diwakili oleh kuasa hukumnya terlebih dahulu, dipersilakan. Terima kasih kepada mediator dan juga rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Dilakaf, selaku kuasa hukum dari PT Nusa Indo. Pada hari ini saya hadir di sini untuk menemani Bapak Ananda selaku direktur dari PT Nusa Indo. Kehadiran kami pada hari ini merupakan bentuk etikat baik perusahaan dalam menghormati proses penyelesaian sengketa secara damai dan profesional. Perlu kami tegaskan kembali bahwasannya PT Nusa Indo telah menjalankan operasi kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas hubungan baik antar pihak serta menghindari proses litigasi yang panjang dan sangat melelahkan bagi semua pihak, kami membuka ruang perdamaian agar persoalan ini tidak perlu berlanjut ke pengadilan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Nandra? Ya, sebenarnya kami turut prihatin juga dengan kondisi Bapak terkait dengan sawah yang tercemar. Karena secara teknis juga kami sudah melewati kok dari instalasi pengolahan air limbah. Jadi ya menurut kami itu sudah sesuai dengan standar baku mutu pengolahan air limbah yang sudah diterapkan oleh pemerintah, seperti itu. Bapak tidak bisa hanya prihatin saja, Pak. Kami memiliki hasil uji lab yang akan dibawa ke persidangan nanti. Dan hasil uji lab ini terdapat kandungan merkuri yang melebihi ambang batas yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, Pak. Namun, kami tegaskan bahwa hasil laboratorium yang disampaikan oleh pihak penggugat tidak serta-merta membuktikan bahwasannya kami dari pihak perusahaan atau PT Nusa Indo berhak atau bertanggung jawab akan hal itu. Terlebih, sering sekali ya Bapak Nandra, kalau ada pihak-pihak yang merasa tercemar lingkungannya itu langsung menyalahkan kami selaku PT Nusa Indo. Dan kami menyampaikan kembali bahwasanya satu hasil lab laporan tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara perusahaan PT Nusa Indo dengan tercemarnya lingkungan tersebut. Benar saudara siapa? Pak. Oh, saudara. Oke. Tidak hanya uji lab, Pak, kami juga memiliki foto dokumentasi, keterangan warga, serta laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Galuh yang menyatakan bahwa ada pelanggaran di sini, Pak. Baik, kita simpan perdebatan teknis dulu untuk sementara. Saya ingin sekali untuk mendengar kepentingan para pihak terlebih dahulu. Kita fokuskan kepada kepentingan itu dulu. Mungkin Pak Anandra, apa kepentingan perusahaan untuk saat ini? Ya, reputasi perusahaan, kelangsungan operasional, dan tentu saja hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Oke, baik. Untuk Pak Darto, apa kepentingan warga untuk saat ini? Tentu saja hal yang penting bagi kami adalah sungai dari desa kami bersih kembali dan juga kami mendapatkan ganti rugi yang sewajarnya atas kerugian kami. Dan juga yang terakhir, kami dapat jaminan bahwa hal serupa tidak akan terjadi kembali. Tentu saja itu. Menarik, saya melihat ada pertemuan kepentingan di sini. Jadi lebih lanjut lagi, izinkan saya untuk memberikan kerangka solusi untuk kedua pihak. Pertama ya, PT Nusa Indo harus melakukan audit selama 30 hari. Kemudian secara mandiri itu auditnya. Lalu yang kedua adalah pembentukan tim gabungan, Bapak, mohon dicatat, antara warga, perusahaan, dan juga Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk memantau daripada kualitas air itu sendiri setiap bulannya ya, Pak. Kemudian yang ketiga, ini ada kompensasi sementara bagi pihak warga selama audit itu dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari. Jadi setidaknya dengan kompensasi tersebut, Bapak melakukan audit lingkungan secara cepat sebelum masa berlaku 30 hari itu sudah habis. Kemudian juga yang keempat adalah
PT Nusa Indo lagi-lagi harus membuat roadmap untuk memperbaiki sistem IPAL itu sendiri dalam 6 bulan ke depan. Itu saja catatan atau kerangka solusi dari saya. Pak Direktur, ini bisa jadi hal yang sangat berbahaya bagi kita kalau kita mengakui dengan bertanggung jawab sekarang sebelum ada putusan pengadilan, Pak. Ya benar sih, tapi ini kalau dibawa ke pengadilan juga ini bisa menyulitkan kita dan ya media bisa ngancurin nama baik perusahaan kita. Kira-kira dari Bapak ada solusi nggak terkait hal ini? Menurut solusi dari saya, gimana kalau kita misalnya hold dulu mediasi selama 30 menit gitu. untuk akhirnya Bapak dapat berdiskusi dengan direksi-direksi lain supaya kita tidak mengambil jalan sepihak. Oke, Seperti itu, Pak. boleh. Oke. Silakan. Ya, lanjut. Oke, kepada Ibu Mediator, saya ingin menyampaikan bahwasanya saya ingin mengajukan penundaan mediasi selama 30 menit agar direktur saya dapat berdiskusi terkait apa yang tadi Ibu ajukan. Bagaimana, Bu? Oke, tentu kita jeda dulu selama 30 menit dari sekarang ya. Oke, baik. Apakah bisa dilanjutkan mediasi kita? Baik, bisa, Bu. Oke, setelah saya berkonsultasi dengan direksi dan tim kami, PT Nusa Indo dengan tegas menolak seluruh kerangka yang telah diusulkan tadi. Tidak ada bukti konklusif yang menghubungkan kegiatan perusahaan dengan kondisi sungai yang tercemar itu. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk kompetensi apapun. Apa? Senang, Pak. Sabar, Pak. Sabar ya, Pak. Tenang ya, Pak. Tidak semua persoalan harus dibawa ke pengadilan. Kalau yang menjadi keberatan hanya soal kerugian warga, perusahaan sebenarnya bisa membantu secara pribadi. Maksudnya apa, Pak? Pribadi itu apa, Pak? Ya anggap saja sebagai bentuk etikat baik gitu daripada biaya hanya habis di pengadilan dan kalian juga belum tentu menang gitu. Jadi perusahaan mau beli diamnya warga sekarang? Tidak seperti itu, saudara. Sudah, ini sudah tidak kondusif. Bapak sudah berusaha menyuap kami. Sudah, tutup saja mediasi ini. Kita hanya ingin baik. Saya tunggu di pengadilan. Tidak bisa begitu. Tenang ya. Baik, saya harus mencatat secara resmi bahwa mediasi ini tidak mencapai keberhasilan ataupun kesepakatan. Baik, saya menerbitkan sertifikat mediasi yaitu gagal sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 di mana masing-masing pihak bebas menempuh upaya hukumnya masing-masing. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Tenang, Pak. Kita masih belum kalah, Pak. Kita masih ada satu jalan lagi, Pak. Saya kira tantangan terbesar ada di ruang sidang. Namun ternyata semuanya dimulai bahkan sebelum persidangan dimulai. Sejak mediasi itu gagal, Raka yang selalu bilang kalau kami belum kalah. Dia mengurus berkas, mencari bukti, bahkan mendatangi warga satu persatu untuk menguatkan kami. Awalnya saya tidak percaya, orang seperti saya bisa mencari keadilan lewat pengadilan. Tapi Raka meyakinkan saya untuk terus berjuang. Namun, sejak pagi tadi saya masih belum bisa menghubunginya. Saya telepon berkali-kali, tidak ada jawaban.
tidak pernah dijawab. Pesan yang saya kirim juga tidak pernah dibalas. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya, sejak perkara ini dimulai, saya merasa benar-benar sendirian. Pak Darto tidak mengetahui bahwa orang yang selama ini membantunya telah lebih dulu disingkirkan dari perjuangan tersebut. Halo Pak Albana, lagi di mana? Saya bisa minta tolong buat ganti pengacara saya nggak mengenai kasus pencemaran sungai? Oh bisa. Oke, segera datang ya Pak Albana. Nanti di sini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nanti akan saya Sherlock ada di pengadilan mana. Oke, makasih Pak Albana. Sidang perkara nomor 47 garing PDT GLH garing 2026 garing PN Galuh mengenai gugatan perbuatan melawan hukum antara warga kampung Cibening melawan PT Nusa Indo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak menggugat apakah sudah siap? Siap. Saudara pendamping hukum apakah belum hadir? Yang mulia, sedari tadi Pak Raka belum datang dan juga tidak bisa dihubungi. Baik Yang Mulia, sebelumnya kami keberatan jika persidangan ini terus tertunda Yang Mulia, karena perkara ini sudah berjalan cukup lama dan ini akan menghabiskan waktu klien saya dan ini berikan ketidakprofesional dari pihak penggugatnya. Ya baik, apakah penggugat ingin mengajukan kuasa hukum pengganti? Baik Yang Mulia, saya sudah menyiapkan pengacara pengganti. Ya baik, boleh dihadirkan. Izin Yang Mulia, saya Albana selaku advokat dari LB yang sama dengan Saudara Raka. Di sini saya hendak menggantikan Saudara Raka sebagai pendamping dari Pak Darto dan kebetulan ada surat-surat saya Pak. Yang Oke, dicek terlebih dahulu ya suratnya. Baik, Saudara Albana bisa mendampingi penggugat. Baik, Saudara penggugat, apakah ingin menghadirkan saksi ahli? Menghadirkan Yang Mulia. Ada berapa saksi ahli? Kami akan menghadirkan satu saksi ahli Yang Mulia. Dan apa yang dibuktikan dan korelasinya seperti apa? Saksi ini akan membuktikan terkait hasil penelitian laboratorium dan data lapangan terkait kandungan dari chromhexavalen yang identik dengan limbah industri tekstil yang akan kami buktikan bahwa zat tersebut itu berasal dari pihak tergugat Yang Mulia. Baik, apakah pihak tergugat bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, dipersilakan. Baik, saksi ahli sudah hadir ya. Boleh diminta saya cek terlebih dahulu. Boleh ya, silakan. Saya cek terlebih dahulu ya. Nama, Profesor Isma Suciwati SOS Ensos, tempat tanggal lahir, Bogor 22 April 1986, jenis kelamin, perempuan, alamat, Teras Cendraloka 2 Blok A3 nomor 10, Kahuripan, Tegal Kemang, agama, Islam, status perkawinan, sudah kawin, pekerjaan, peneliti, kewarganegaraan. WNI. Baik, terima kasih. Ini saya akan kembali. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik, disumpah terlebih dahulu ya. Oke, baik, dari pihak penggugat apakah ingin mengajukan pertanyaan untuk pada ahli? Mengajukan Yang Mulia. Oke, baik, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada saudara saksi ahli, ini saya hanya memiliki satu pertanyaan, yakni terkait hasil penelitian saudara. Apakah terdapat indikasi pencemaran yang berasal dari PT Nusa Indo? Bisa saudara jelaskan?
Ya, baik. Berdasarkan pemahaman dan pengalaman pekerjaan saya dan berdasarkan juga analisis laboratorium dan data lapangan bahwa terdapat kandungan krom heksavalen yang identik dengan limbah industri tekstil. Oke, sudah cukup? Dari pihak penggugat sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat apakah ini? Izin yang mulia, tambahan secara ilmiah, kemungkinan terbesar sumber pencemaran itu berasal dari kawasan industri PT Nusa Indo. Disitulah yang mulia. Baik, cukup. Dari pihak tergugat apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada Ada yang mulia, Silakan. mungkin hanya satu pertanyaan saja buat saya tadi. Baik, Ustaz Jali, apakah saudara bisa memastikan 100% bahwa limbah tersebut berasal dari PT Nusa Indo? Ya, dalam lingkungan kepastian yang absolut tuh Jadi tidak bisa dipastikan. begini, kami menggunakan pendekatan probabilistik ilmiah, Pak. Oke, terima kasih yang mulia. Tidak pertanyaan lagi. Bisa lihat bahwasanya tidak terbukti 100% ini dampak dari PT Nusa Indo. Makasih yang mulia. Oke, baik, terima kasih. Dari pihak penggugat cukup? Cukup yang mulia. Pihak tergugat cukup? Cukup yang mulia. Baik. Nah, jadi untuk sidang selanjutnya ini saya akan tunda terlebih dahulu. Kemungkinan minggu depan hari Senin jam 9 tanggal 13. Apakah penggugat sepakat bisa hadir? Bisa yang mulia, kami tidak apa. Penggugat Bisa yang mulia. bisa hadir? Oke, baik. Kesepakatan berarti minggu depan sidang ditutup dan ditunda lanjut untuk minggu pekan berikutnya. Yang mulia. Mulia, ada apa ini? Ya, ini yang mulia. Kalau melihat kasus ini mungkin akan terjadi yang sangat panjang yang mulia. Dan jika putusan ini akan mengakibatkan kita disalahkan, maka banyak nantinya para pekerja di perusahaan kami yang kehilangan pekerjaannya, perusahaan lari. Makanya gini ya, karena kita juga harus dalam satu perkuliahan. Pengadilan memutus perkara berdasarkan fakta. Betul dan ya, cuman kan hukum di Indonesia ini kan statis gitu. Dan kita bisa melihat bahwasanya ini akan memenuhi kebutuhan yang mulia. Mohon diterima yang mulia. Mohon dibantu yang mulia. Masih yang mulia. Di atas kertas, keadilan seharusnya ditentukan oleh fakta dan hukum. Namun dalam kenyataannya, tidak semua putusan lahir dari ruang sidang. Baik, sidang perkara nomor 47 garing PDT garing GLH garing 2026 PN Galuh resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, pada tahap kali ini yaitu tahap putusan. Hakim sudah berdiskusi dan mempertimbangkannya. Hakim menilai bahwa penggugat tidak dapat membuktikan hubungan kausal secara mutlak antara aktivitas PT Nusa Indo dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Maka gugatan para penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Maka sidang perkara nomor 47 garing PDT garing GLH 2026 PN Galuh ini selesai dan ditutup. Terima kasih. Tidak mungkin yang mulia. Mohon maaf Pak, saya nggak nyangka kita kalah di tingkat pertama ini. Saya pikir hukum bisa menolong orang kecil seperti saya. Ternyata saya tetap kalah melawan perusahaan besar. Namun tenang saja Pak, jangan lupa kita sudah menandatangani nota pikir-pikir Pak. Artinya kita punya waktu 30 hari untuk mengajukan banding Pak. Mungkin di tingkat pertama ini kita kalah, tapi di tingkat selanjutnya kita masih bisa menang Pak. Mungkin hari ini kita kalah, tapi semua orang pasti tahu bahwa semua kita tercemar dan juga kita pernah melawan. Itu dia Pak. Baik Bapak, alhamdulillah kita menang ya dengan segala macam. Sungguh mudah ya. Emang ya orang-orang miskin seperti itulah sangat gampang. Menarik. Itu yang saya suka dari kekuatan uang. Terima kasih kerjasamanya. Siap, terima kasih Bapak. Sampai bertemu kembali.
Putusan telah dibacakan, perkara telah dinyatakan selesai. Namun sungai itu tetap tercemar, warga tetap menanggung akibatnya, dan kebenaran tetap tidak mendapat tempat. Hari itu, pengadilan mungkin telah menutup perkara, tapi keadilan tidak pernah benar-benar datang.